Assalamualaikum. Semua sejak film Rumah Darah, film horor lokal kayak berlomba-lomba bikin film horor gore. Kalau bisa ya lebih sadis lah dari Rumah Darah. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Tapi kebanyakan yang berhasil gore-nya malahan naskahnya yang jelek. Emang ada contohnya bang yang kayak begitu? Ada. Apa bang? Inilah film Pusaka. Wow, gawat ini. Penghinaan ini. Loh, kok menghina? Awak bercakap jujur. Ekspresi penonton di gala premier kemarin tidak senatural saat kalian menyaksikan langsung penonton yang real bayar pakai sisa uang sakunya sendiri. Menikmati kesadisan yang menggila tapi nelan ludah dan terkantuk menikmati naskahnya yang sungguh terlalu. Film Pusaka, film horor terbaru Rizal Mantovani dan penulisnya Hussein M. Atmojo. By the way, Rizal Mantovani ini kayaknya lagi kejar setoran sekali ya, Wak. Setahun bisa berapa kali gitu rilis film baru. Film ini diperankan Susan Sameh, Sharifah Danis, Ajil Dito, Uli Triani, Buki B. Mansur, Sahila Hisham, dan beberapa aktor dan aktris lainnya. Mengisahkan Risang Wisangko, seorang kolektor barang antik yang sudah wafat. Jadi sebelum meninggal, dalam surat wasiat yang dibuatnya, isinya itu agar rumahnya direnovasi menjadi museum umum. Dan Profesor Dirga dan juga Mayang bertugas tuh untuk menjaga barang-barang antik yang akan nanti dipamerkan. Singkatnya, ada sekelompok pekerja yang dipimpin oleh Nina datang untuk melakukan survei di rumah keluarga Risang Wisangko itu. Tujuannya ya buat ngitung perkiraan renovasi sampai ngedata barang-barang bersejarah di sana. Proses pekerjaan berlangsung dan mereka menemukan ruang bawah tanah mendiang Risang Wisangko. Nah, di sana ditemukan berbagai pusaka, salah satunya adalah keris. Sandra, salah seorang yang ditunjuk untuk menangani renovasi tersebut, memainkan keris pusaka yang ditemukannya. Naas, tangannya tidak sengaja tergores dan berdarah, dan anehnya, darah yang menempel di keris tersebut ikut tersedot. Suasana pun berubah tuh menjadi tegang dan mengerikan. Ya, gore sih boleh niat, tapi naskah, maaf, terlalu main-main. Gak ada yang salah kalau kalian emang menikmati kesadisannya yang dari awal udah disuguhkan. Lagian nyari serem doang, wahana rumah hantu juga sama seremnya kok. Model masuk dikit, keluar-keluar ya sama ngos-ngosannya. Tapi menikmati sadis doang tidak akan berlaku sama kami-kami yang datang menonton berharap disuguhkan cerita yang berbobot, masuk akal, dan tentu tidak bodoh. Ya, kebodohan yang ternyata menular sama jajaran pemainnya. Seabrek pemain, 90% menyedihkan. Cuma sisa sedikit yang bagus, itu pun screen time-nya iprit. Disebut-sebut sebagai Evil Dead Rise dengan kearifan lokal. Ya kelihatannya sih emang begitu. Ngilu kayak Evil Dead mungkin iya, tapi bagus keseluruhan kayak Evil Dead sayangnya jauh dari mimpi ini untuk bisa ditempatkan di barisan film-film horor lokal. Kita ngomongnya horor lokal aja ya, yang punya cerita dan penokohan karakter yang top marko top. Ada beberapa elemen drama yang bisa sebenarnya dihilangkan. Ada scene-scene yang tidak begitu penting yang jatuhnya cuma banyak-banyakin durasi filmnya doang. Menyedihkan dan takut sebenarnya buat ngungkapin hal ini, tapi harus apa adanya ya. Rizal Mantovani, sutradara spesialis kejar setoran, yang sebenarnya sudah bisa rehat sejenak lah ya bang, dan luangkan waktulah untuk memikirkan kualitas yang baik ketimbang perbanyak kuantitas tapi jatuhnya ampas. Ya, Rizal Mantovani sepertinya sedang mengekori Anggi Umbara kayaknya ini. Tidakkah bisa belajar dari kegagalan Kereta Berdarah yang ambisius itu? Penyutradaraan beliau itu sebenarnya bagus untuk beberapa film. Bukan sutradara yang jelek, enggak. Bakatnya luar biasa. Film-film bagus yang pernah ditelurkannya juga banyak. Tapi karena setoran sama PH begitu banyak target film yang harus dirilis dalam kurun waktu yang singkat. So, untuk apa memikirkan kualitas matang? Toh pasar film horor dipadati penikmat dongok kan? Ya, itu kata kalian. Buktinya, kami masih cerdas memilih film horor yang berkualitas, mana yang tidak. Pusaka memang berkualitas untuk practical effect yang sudah melampaui kemampuan film-film sejenis. Tapi, maaf, bodoh untuk urusan menggarap film dengan cerita yang bagus.
Sekarang pertanyaannya, Bang, terornya gimana? Ya, gore doang sih, tapi isinya kopong. Kayak yang udah gue bilang dari awal, lo nyari seram, pergi aja ke wahana rumah hantu. Bayar murah, dapat seramnya, pulang, ya sudah. Iya, ngerinya dapat, tapi kelar di situ aja dan ujungnya ya bikin capek sih. Bagusnya dari film ini adalah MPV Pictures masih mempertahankan kualitas penggarapan film mereka. Visual dan scoringnya jelas ini perlu dinotis, karena ya tidak jelek dan memang bukan superior juga sampai kagum ke ubun-ubun gitu loh. Tapi dibandingkan kompetitor, ya bisalah disebut sebagai film dengan budget gede dengan garapan yang cukup niat. Ingat, konteks garapan ini soal departemen audio dan visualnya, itu tok. Brutal yang akan disenangi orang banyak. Ya nggak salah sih, penonton Indonesia mayoritas demennya sama yang beginian. Ya jelas target penontonnya bukan kita yang senang mengulik dan mencari kesalahan film apapun itu. Tapi tetap, aku dan kalian juga pasti harus apresiasi dan tempatkan ini sebagai keunggulan dari film Pusaka. Deretan pemain yang useless dan bodoh, beruntung ada satu karakter yang berhasil mengendalikan situasi dan perannya paling bersinar di antara peran yang meredup lainnya. Silakan, kalau mau marah, saya juga sudah terbiasa kok diamuk masa. Tapi kalau kalian bertanya dan pengen jawaban jujur, ya kayak mana yang kalian lihat dari penilaian film inilah. Sudah pasti ku katakan Pusaka cocok kok untuk kalian yang cuma mau nonton film yang udah yang penting seru aja. Urusan jelek, bodo amat. Ya cocok lah nonton film Pusaka. Atau kalian yang emang senang sama popcorn movie, film-filmnya yang kebanyakan cuma gitu doang. Gimana? Masih mau ditonton? Ya ditonton lah ya. Ramaikan kalau ini selera kalian. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.